Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih di tema 3 tentang makanan sehat, subtema 3 tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, khusus materi IPA yang akan Miss Eka bahas tentang manfaat makanan bergizi dan penyakit pada organ pencernaan, dan sedikit nanti Miss Eka akan bahas tentang bagaimana cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Ayo kita simak. Nah, yang pertama yang akan Miss Eka bahas adalah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Mungkin di pembelajaran yang subtema 2, Miss Eka sudah singgung sedikit. Miss Eka pertegas lagi ya. Jadi, makanan sehat adalah makanan yang bersih dan terhindar dari bibit penyakit, dan tentunya makanan sehat ini mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, makanan yang sehat juga harus memiliki atau mengandung gizi yang seimbang, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh berkurang. Harus lengkap kebutuhan gizi di dalam tubuh atau yang dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga makanan memberikan manfaat selain sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai zat pembangun, penyeimbang tubuh, dan pengatur. Anak-anak, tahukah kalian bahwa apa yang kita makan dan konsumsi itu harus sehat dan seimbang zat gizinya sesuai dengan kebutuhan gizi dalam tubuh kita. Nah, makanan-makanan itu harus memenuhi syarat, yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna. Artinya makanan itu harus ada makanan pokoknya, ada lauk pauk, ada sayur, buah, dan susu. Nah, apa itu makanan pokok? Makanan pokok itu biasanya mengandung karbohidrat, contohnya jagung, roti, mie, nasi, sagu, dan singkong. Kemudian lauk pauk. Lauk pauk ini biasanya mengandung protein, seperti daging ayam, daging sapi, ikan, telur, tahu, dan tempe. Kemudian yang ketiga adalah sayur, sayur mayur ya. Nah, sayur ini dia mengandung vitamin dan mineral serta serat yang penting bagi tubuh kita. Nah, sayur-sayuran seperti bayam, wortel, kangkung, tomat, labu, dan lain sebagainya itu penting bagi tubuh kalian. Nah, kalian jangan pilih-pilih makanan ya. Usahakan kalian harus belajar makan makanan, terutama untuk sayur ya. Miss Eka tahu pasti beberapa dari kalian tidak suka sayur. Jadi Miss Eka sarankan kalian harus belajar menyesuaikan diri untuk makan makanan, itu terutama sayur. Kemudian yang keempat adalah buah. Buah ini biasanya juga mengandung vitamin dan mineral. Nah, buah itu apa saja? Macam-macam ya. Bisa pepaya, rambutan, jambu, apel, pisang, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai pelengkap adalah susu. Kenapa susu dikatakan sebagai pelengkap? Karena di dalam susu itu sudah mengandung semua gizi, baik itu karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, dan sebagainya. Bisa mengerti ya? Kalian juga bisa lihat gambar yang sudah Miss Eka tampilkan. Di sana sudah ada dibedakan mana yang makanan pokok, sayuran, lauk pauk, susu, dan buah-buahan. Nah, kalian kalau makan jangan makan mie sama nasi. Dan ditambah lagi mungkin sama chip atau kentang goreng. Itu artinya makanan-makanan tadi tidak ada yang mengandung protein atau mengandung vitamin dan mineral. Jadi hanya mengandung karbohidrat. Jadi karbohidrat itu nggak boleh berlebih juga. Nanti akan membahayakan segala sesuatu yang berlebihan itu juga bisa merugikan bagi tubuh kita. Jadi makan makanan yang seimbang. Semuanya sedikit-sedikit tetapi semuanya lengkap ya. Jangan memilih-milih makanan. Kalian harus ada sayurnya, ada lauknya, ada buahnya, ada susunya. Anak-anak, tadi Miss Eka menyebutkan 4 sehat 5 sempurna. Ada zat-zat gizi yang Miss Eka sebutkan.
Nah, tahukah kalian bahwa zat gizi yang Miss Eka sebutkan tadi itu mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing. Contohnya karbohidrat. Karbohidrat ini berfungsi bagi tubuh kalian adalah sebagai sumber tenaga. Jadi, kalau makanan karbohidrat ini adalah sumber tenaga kalian untuk melakukan aktivitas, gitu ya. Kemudian yang kedua ada protein. Protein ini berfungsi sebagai zat pembangun dan mengganti sel-sel yang rusak. Jadi dalam tubuh kita itu terdiri dari sel-sel tubuh yang bisa saja rusak. Nah, yang bertugas untuk menggantikan sel-sel tubuh kita adalah si protein. Kemudian lemak. Lemak adalah dia berfungsi sebagai cadangan makanan dan mempertahankan suhu tubuh saat mungkin dingin gitu ya atau panas. Kemudian yang keempat itu ada vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini bertugas sebagai zat pengatur di dalam tubuh kita agar semua organ-organ ini bekerja dengan seimbang atau selaras sehingga tidak ada gangguan-gangguan dalam tubuh kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan leluasa. Nah, anak-anak, tadi Miss Eka sudah sebutkan tentang macam-macam zat gizi. Salah satunya adalah vitamin. Nah, vitamin ini ada macamnya ya. Nah, Miss Eka akan jelaskan macam-macam vitamin dan manfaatnya. Nah, yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A adalah vitamin yang berguna untuk tubuh kita, yaitu khususnya pada mata, yaitu untuk menjaga kesehatan mata kita. Nah, biasanya vitamin A ini berada di seperti sayur wortel. Ya, jadi kalau kalian yang nggak suka wortel, kalian belajar makan wortel ya, apalagi kalau kalian sedang pakai kacamata. Atau mata kalian mungkin ada gangguan sedikit ya. Jadi kalian bisa menyembuhkannya dengan memakan wortel gitu ya. Nah, vitamin A ini kalian bisa ingat dengan lagu. Lagunya adalah kayak gini ya. Kurang vitamin A kau buta senja. Kalau makin lama matamu buta, tak perlu kau susah untuk menjaga. Makan saja buah sayur berwarna. Jadi, supaya kita tidak buta atau terganggu matanya, kalian harus terbiasa untuk makan makanan sayur-sayuran yang berwarna. Artinya, bukan sayur-sayuran yang diwarnain, bukan. Tetapi makanlah sayur-sayuran yang warna-warni, seperti wortel warnanya merah, tomat warnanya merah, sayur warnanya hijau, dan aneka warna-warna yang ada di sayuran atau makanan-makanan kalian, sehingga dalam tubuh kalian akan terhindar dari gangguan-gangguan gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa akan lanjutkan adalah vitamin B. Nah, vitamin B ini untuk mencegah penyakit beri-beri. Biasanya vitamin B itu terdapat pada kacang-kacangan atau bisa juga pada kulit arinya beras atau beras itu kalau kalian masak ini jadi nasi ya. Jadi makanya kalau mencuci beras itu juga yang tidak boleh terlalu bersih sekali karena nanti kulit arinya itu hanyut terbawa air, kasihan vitaminnya jadi hanyut terbuang ya. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C ini untuk mencegah sariawan atau skorbut. Biasanya ada di buah jeruk atau cabai, gitu ya. Nah, sariawan ini biasanya kan luka pada bibir atau lidah kalian ya. Nah, biasanya itu terjadi karena kalian kekurangan vitamin C. Jadi kalian harus rajin-rajin minum atau makan jeruk. Atau kalau kalian berani makan cabai itu biasanya sebenarnya vitaminnya lebih banyak daripada jeruk. Tetapi efek lainnya bisa menyebabkan perut kalian sakit. Jadi itu juga nggak boleh terlalu banyak ya. Kalian harus sesuaikan dengan kemampuan kalian. Batas toleran kalian terhadap rasa pedas pada cabai gitu ya. Kemudian yang keempat adalah vitamin D. Vitamin D ini berfungsi untuk pengerasan tulang. Nah, biasanya itu ada pada sinar matahari pagi. Nah, itu sebabnya juga yang menyebabkan kalau kenapa sih mama pada saat adik bayi kita masih kecil sering dijemur pada pagi hari? Nah, gunanya juga untuk mengeraskan tulang adik bayi kita. Karena tulang pada waktu masih bayi itu masih lunak, masih tulang rawan ya. Jadi supaya dia mengeras,
jadi tidak mudah rapuh gitu ya. Jadi biasanya dibawa ke cahaya atau sinar pagi hari supaya dia mengeras gitu. Nah, vitamin D ini juga untuk mencegah rakitis, yaitu penyakit yang menyebabkan tulang betis kita, kalau kita lihat dari belakang, terbentuk huruf X atau O. Itu juga karena disebabkan kekurangan vitamin D. Jadi kalian harus, ya benar, jadi harus kayak berjemur gitu ya di pagi hari supaya tubuh kalian sehat gitu. Kalau bisa sih dari kecil karena pertumbuhan tulang itu dimulai dari kalian kecil sampai umur 20 tahun. Jadi masa pertumbuhannya masih ada gitu. Kalau umurnya 25 tahun ke atas, maka pertumbuhan dalam tubuh kita sudah berhenti. Jadi tidak mungkin bisa tambah lagi. Kemudian yang kelima adalah vitamin E. Vitamin E ini untuk mencegah kemandulan. Apa sih itu kemandulan? Kemandulan itu adalah tidak memiliki keturunan. Artinya, jadi tidak ada keturunannya, jadi nggak memiliki anak gitu maksudnya ya. Jadi untuk mencegah itu, jadi harus memakan makanan yang mengandung vitamin E. Nah, kemudian vitamin E juga itu berfungsi untuk menjaga atau merawat kesehatan kulit. Jadi kulit kalian tetap halus, lembut. Itu bisa dicegah dengan kalian mengkonsumsi vitamin E. Nah, vitamin E ini biasanya ada di mana sih? Nah, vitamin E ini biasanya ada di kecambah atau di tauge. Atau mungkin ada di makanan lain, tapi biasanya lebih banyak di kecambah atau tauge. Kemudian vitamin K. Nah, vitamin K ini untuk membantu pembekuan darah. Kalau kalian luka, darahnya tuh harus segera membeku. Supaya apa? Supaya aliran darahnya itu mampet. Kalau dia tidak membeku, bahaya. Nanti darahnya terus keluar atau mengalir terus-menerus. Jadi tidak berhenti. Jadi itulah pentingnya vitamin K. Ya. Nah, biasanya di mana sih vitamin K dapat kita peroleh? Ya, dari sayur-sayuran yang berwarna hijau seperti bayam, kangkung, dan beraneka macam jenis sayur-sayuran yang lain, gitu ya. Selanjutnya, ada macam-macam mineral dan fungsinya. Yang pertama adalah zat besi. Kalau di kimia, simbol kimianya itu ada Fe. Zat besi ini berfungsi dalam pembentukan sel darah merah. Biasanya dapat mengurangi atau mengatasi, maksud Miss Eka ya, mengatasi kekurangan darah yang dapat menyebabkan anemia gitu ya. Biasanya ditandai dengan wajah pucat, pusing, lemas, lesu, atau kadang-kadang udah pingsan. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang anemia atau kekurangan darah. Kemudian yang kedua adalah iodium atau simbolnya I. Berfungsi untuk mencegah penyakit gondok. Penyakit gondok ini adalah pembekakan kelenjar pada leher. Kalian bisa lihat ya di gambar, jadi lehernya membengkak seperti itu karena kekurangan garam yang beriodium. Oke. Kemudian kalsium. Kalsium ini biasanya pada susu ya. Kalsium ini berfungsi untuk pertumbuhan gigi dan tulang kalian. Kalau kalian mau tumbuh giginya dengan baik dan tulangnya dengan baik, maka kalian harus makan makanan yang mengandung kalsium seperti meminum susu. Selanjutnya adalah saya akan bahas tentang penyakit pada organ pencernaan. Mungkin sebagian kemarin gangguan pada organ pencernaan hampir mirip dengan penyakit pada organ pencernaan ya. Kalau Miss Eka kemarin sudah menjelaskan beberapa gangguan pada organ pencernaan, sekarang Miss Eka akan membahas tentang penyakit pada organ pencernaan. Nah, yang pertama adalah karies gigi. Atau ini bisa dibilang pengikisan gigi, emel gigi ya. Jadi lapisan emel gigi ini terkikis karena asam yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi bakteri itu ada karena di dalam rongga mulut kita itu masih ada tertinggal sisa-sisa makanan ya. Sehingga si bakteri ini dia akan membusukkan makanan tersebut dan menghasilkanlah asam. Nah, asam ini kalau dia menempel terus dalam gigi kita, dia bisa menjadi kerak gigi. Lama-lama dia mengikis gigi kita yang asli. Jadi, gigi kita akan terkikis menjadi lebih tipis.
kadang-kadang bisa menyebabkan kita merasa nyeri gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk mencegahnya? Jadi kalian harus sering kumur-kumur ya, habis makan kumur-kumur sehingga sisa-sisa makanan yang menyelip pada rongga-rongga gigi kalian itu bisa bersih gitu atau terbuang gitu. Dan juga kalian juga jangan lupa gosok gigi. Gosok gigi pada pagi hari dan malam sebelum tidur gitu ya. Kemudian yang kedua, ada tekak lambung atau ulkus. Ini adalah suatu keadaan di mana adanya luka pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Oke. Nah, ini biasanya disebabkan oleh bakteri atau infeksi bakteri yaitu Helicobacter pylori. Ada di LKS ya. Nah, bakteri tersebut menginfeksi lapisan mukosa pada lambung sehingga mengganggu pelindungnya. Jadinya kan lambung itu ada lapisannya yang digunakan sebagai pelindung. Tapi karena si bakteri ini dia menginfeksinya sehingga tidak ada pelindung lagi gitu. Akibatnya terjadilah peradangan atau luka sehingga biasanya ditandai dengan pendarahan. Berarti adanya darah gitu ya. Gejala yang dirasakan biasanya nyeri, perih pada perut ya, karena ada asam yang berlebihan di dalam lambung. Kemudian biasanya nyeri pada ulu hati, mual, tidak nafsu makan, gangguan pencernaan. Nah, beberapa cara untuk menghindari ini juga biasanya dihindari makan makanan yang dapat mengakibatkan memicunya produksi asam lambung. Contohnya adalah minum kopi. Jadi kalau kalian terbiasa untuk minum kopi, usahakan jangan terlalu banyak ya. Boleh minum tetapi jangan terlalu banyak atau mungkin yang kadarnya jangan terlalu pekat sehingga pencernaan kalian atau lambung kalian tidak terkikis oleh asam lambung ini. Kemudian yang kedua adalah tifus atau biasanya orang menyebutnya adalah tipes gitu ya. Tifus ini adalah peradangan pada usus halus yang disebabkan oleh Salmonella typhosa, ya. Nah, biasanya ditandai dengan menggigil, pusing, lemas, nafsu makannya hilang, kemudian sembelit. Suhu tubuh penderita sangat tinggi, kondisi tubuh menurun drastis ya. Kadang kalau terlalu panas demam gitu biasanya bisa mengigau juga ya kadang-kadang ya. Nah, cara mencegahnya biasanya menjaga kebersihan diri, cuci tangan sebelum makan gitu ya. Atau makan makanan yang bersih, atau menggunakan makanan juga yang bersih. Jangan asal dicuci hanya dicelupin aja, tidak dicuci sama kayak sabun gitu ya. Harus membudidayakan makan bersih atau berperilaku bersih gitu ya. Kemudian dapat juga diberikan vaksin, yaitu vaksin TCD, tipus kolera disentri, gitu ya. Mungkin ada di puskesmas yang akan memberikan vaksin tersebut. Kemudian ada gondongan. Gondongan ini adalah infeksi oleh virus paramyxovirus yang menyerang kelenjar ludah di antara rahang dan telinga yang mengakibatkan pembengkakan leher atau pipi. Nah, ini adalah penyakit yang sebenarnya dia tanpa diobati dia akan sembuh sendiri gitu ya. Tapi dia memiliki memiliki proses gitu ya. Jadi setelah diinfeksi oleh si virus ini, tubuh kita ini akan bereaksi ya. Dia bereaksi membentuk antibodi sehingga si virus ini kalah dan tidak akan masuk lagi dalam tubuh kita. Nah, memang efeknya itu ada pembengkakan di leher bagian atas atau pipi, tapi lama-kelamaan dia akan kempes. Nah, biasanya untuk mencegah lebih parah, biasanya ya karena dia lagi bengkak, jadi harus makan makanan yang halus seperti bubur gitu ya, supaya tidak mengurangi gerakan pada gigi atau rahang sehingga dia tidak tambah sakit atau tidak tambah nyeri gitu ya. Kemudian ada hemoroid. Hemoroid ini nama lainnya adalah wasir atau ambeien. Nah, jadi wasir atau ambeien ini adalah pembengkakan pembuluh darah di anus. Jadi ada tonjolan karena
diakibatkan karena adanya pembengkakan pembuluh darah. Nah, itu biasanya terjadi karena peredaran darah tidak lancar sehingga pembuluh darahnya itu melebar. Nah, biasanya ini untuk orang-orang yang suka duduk terlalu lama gitu ya, sehingga darahnya nggak lancar. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi hemoroid ini? Jadi harus jangan terlalu banyak duduk. Jadi harus disertai kalau kita sudah lama duduknya, jadi harus berdiri sebentar, kemudian duduk lagi gitu ya. Kemudian makan makanan yang mengandung serat, minum air yang cukup sehingga saluran darah itu juga tidak terhambat. Kemudian olahraga yang teratur, kemudian jangan menahan atau memaksa saat buang air besar. Jadi kalau sudah merasa ingin buang air besar, jangan ditahan-tahan. Itu juga dapat menyebabkan ambeien ya, gitu. Nah, anak-anak, tadi Miss Eka sudah sampaikan tentang penyakit pada organ pencernaan. Selanjutnya, Miss Eka akan memberikan kalian materi tentang cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Jadi, bagaimana sih cara memelihara kesehatan organ pencernaan? Yang pertama adalah kalian harus makan makanan yang berserat, ya. Kemudian, kenapa sih harus berserat? Karena serat ini dapat memperlancar pencernaan kalian, jadi mencegah sembelit, gitu ya. Kedua, menerapkan pola makan yang teratur dan dengan gizi yang seimbang. Jadi, kalian makan itu jangan berjarak jauh-jauhan, kemudian makannya sekaligus banyak gitu. Jadi, sebenarnya pola makannya yang benar itu sedikit demi sedikit, tetapi teratur. Jadi, makan sarapan, siang, dan malam gitu ya. Tetapi teratur, tidak sekali makan tetapi langsung banyak. Itu dapat merusak atau mengganggu kesehatan organ pencernaan kalian gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan yang sehat dan bersih. Jadi sehat dan bersih artinya kan terhindar dari bibit-bibit penyakit, contohnya bakteri atau virus gitu ya. Kemudian yang keempat, membiasakan minum air putih. Nah, air putih ini penting untuk memelihara cairan dalam tubuh kita sehingga kita tidak dehidrasi, apalagi pada saat kita terinfeksi oleh atau adanya gangguan pada tubuh kita, pencernaan pada tubuh kita, otomatis banyak air yang harus kita perlukan. Jadi air putih ini memberikan atau membantu meringankan atau memperbaiki proses pencernaan pada tubuh kita. Kemudian membiasakan mengkonsumsi probiotik seperti yogurt. Jadi probiotik ini adalah makanan atau minuman yang diproses atau melalui proses fermentasi. Contohnya menerapkan bakteri-bakteri baik dalam makanan atau minuman tersebut sehingga membantu proses pencernaan kita menjadi lebih baik. Contohnya yogurt ini adalah minuman yang dari susu yang dibantu fermentasi oleh bakteri Lactobacillus. Nah, Lactobacillus ini mampu untuk memperlancar pencernaan kita gitu ya. Kemudian yang keenam, menghindari makanan atau minuman yang merangsang produksi asam lambung seperti kopi. Karena kalau asam lambungnya terlalu meningkat, itu dapat menyebabkan MAH atau bisa juga ulkus gitu ya. Kemudian biasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan gitu ya. Kemudian yang 8, makan makanan dengan santai, jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru jadi makanan itu kayak terdesak masuk gitu dan tidak dicerna secara baik-baik. Jadi sehingga kadang-kadang juga dapat menyebabkan tersedak. Nah, itu bahaya ya. Kemudian yang ke-9 adalah mengunyah makanan dengan baik. Jadi
Diusahakan kalian mengunyah makanan itu harus halus. Pada dasarnya, secara teori, kalian disuruh mengunyah makanan sebanyak 32 kali. Tetapi secara real, biasanya kalian nggak mungkin kan menghitung 1, 2, 3 kan nggak mungkin. Tapi usahakan kunyalah makanan sampai halus sehingga organ-organ tubuh kita nggak kesusahan dalam mencerna makanan gitu ya. Kemudian yang 10 adalah berolahraga yang teratur untuk mempertahankan berat badan yang ideal sehingga tubuh kita ini nggak kebanyakan lemak, sehingga tubuh kita ini bisa mencerna makanan lebih baik. Karena dia mencerna makanan lebih baik, menjadikannya dia energi, digunakan energi untuk beraktivitas, jadi nggak kebanyakan karbohidrat, nggak kebanyakan lemak. Nah, jadi tubuh kita ideal gitu ya. Kemudian yang 11 adalah stres, panik gitu ya. Jadi kalian pernah nggak ngerasain panik atau nervous? Biasanya orang yang nervous itu kan deg-degan gitu ya. Deg-degan itu kadang-kadang tuh menyebabkan mules. Padahal kadang-kadang belum makan padahal ya, tapi udah mules pengen buang air besar. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda diri kita tuh stres. Nah, stres itu memicu ya hormon dalam tubuh kita untuk mengganggu pencernaan kita, sehingga kita kalau makan atau tubuh kita nggak boleh stres-stres. Kita boleh berpikir atau memacu tubuh kita untuk berpikir, tetapi jangan terlalu stres. Itu dapat membuat pencernaan kita terganggu, gitu ya. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang sudah Miss Eka bahas tentang zat gizi dan gangguan pada pencernaan atau penyakit maksud Miss Eka, dan juga bagaimana cara memelihara kesehatan organ pencernaan kita. Nah, Miss Eka harap kalian paham ya tentang penjelasan Miss Eka tadi. Kalau kalian masih belum paham, kalian boleh bertanya sama Miss Eka via WA pribadi Miss Eka. Nah, untuk menilai feedback kalian terhadap penjelasan Miss Eka tadi, Miss Eka berikan kalian tugas, yaitu kerjakan latihan akhir subtema 3 pada LKS tema 3, halaman 110 sampai 111. Nah, tulis jawabannya saja pada buku latihan. Kemudian foto dan kirim ke WA pribadi Miss Eka paling lambat hari ini pukul 20 WITA. Ingat ya, paling lambat hari ini pukul 20 WITA. Miss Eka mohon sekali kalian tepati prosedurnya atau waktu batas waktunya agar Miss Eka bisa memeriksa dengan baik gitu ya. Kalau kalian baru besoknya atau 2 hari lagi, nah Miss Eka ini tugasnya meriksa juga numpuk-numpuk. Jadi bisa saja Miss Eka akan kelupaan gitu. Karena Miss Eka harus mengajar 4 kelas, jadi Miss Eka harap kerja sama kalian untuk mengumpul tepat waktu gitu ya. Semakin cepat kalian kumpul, semakin cepat juga Miss Eka berikan feedbacknya. Apakah jawaban kalian itu benar atau jawaban kalian masih salah dan perlu diperbaiki gitu ya. Kemudian, kalian juga jangan lupa mengirimkan foto saat menyimak video ini dan atau menjawab tugas salah satu aja ya. Tidak usah banyak-banyak fotonya. Kemudian, itu aja pesan Miss Eka. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Ciao! Demikianlah video penjelasan materi Miss Eka hari ini. Semoga materi yang Miss Eka jelaskan tadi bisa bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di video Miss Eka selanjutnya. Terima kasih.